Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ini akan mempresentasikan hasil dari tugas UTS kami, yakni LPK Daya, yang berjudul 3-phase half-wave rectifier push-pull converter. Next, Mas. Dengan beranggotakan kelompok yang pertama, Isadaus Baihaqi dengan NIM 030. Yang kedua, Zulfa Hafiz Firdaus dengan NIM 033. Yang ketiga, saya sendiri, Muhammad Kevin Aditya dengan NIM 034. Next. Dengan tujuan kita, yang pertama, mahasiswa dapat memahami prinsip kerja rectifier 3 fase. Yang kedua, mahasiswa dapat mengenal karakteristik push-pull converter. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengamati dan menganalisis performa dalam sistem ini. Yang keempat, mahasiswa dapat memahami pengaruh pengontrolan fasa yang meliputi firing, angel, dan harmonik gelombang yang dihasilkan. Next. Untuk penjelasan singkat dari 3-phase half-wave control rectifier menggunakan tiristor SCR. Konversi tegangan AC ke DC sangat penting dalam sistem tenaga listrik dan elektronika daya, terutama untuk pengendalian motor, jatuh daya industri, dan pengisian baterai. 3-phase half-wave control rectifier menggunakan tiristor atau SCR, yakni sebagai saver yang dapat dikendalikan. Berbeda dengan penyearah dioda yang menghasilkan tegangan DC tetap. Dengan mengatur sudut penyalaan SCR, tegangan DC keluaran dapat disesuaikan, yang memungkinkan kontrol daya yang fleksibel. Konverter ini bekerja dengan 3 sumber tegangan fasa yang berbeda, yang dimana setiap fasa dikendalikan oleh satu SCR. Hanya satu SCR yang aktif dalam satu waktu, yang menghasilkan pulse DC dengan ripple tinggi, sehingga efisiensinya lebih rendah dibandingkan penyiar full wave. Meskipun demikian, konverter ini lebih ekonomis karena hanya menggunakan 3 SCR dan cocok untuk aplikasi yang dapat menoleransi ripple tegangan tinggi. Next. Untuk selanjutnya, yakni penjelasan singkat dari push-pull converter. Push-pull converter adalah salah satu jenis konverter DC-DC yang menggunakan transformator dengan center tap atau titik tengah untuk mengubah tegangan DC dari satu level ke level lain. Konverter ini bekerja berdasarkan prinsip switching yang dikendalikan oleh 2 saklar aktif, yakni MOSFET atau IGBT, yang dimana bekerja secara bergantian atau alternating connection. Konverter ini sering digunakan dalam jatuh daya tegangan tinggi, konversi daya untuk kendaraan listrik, UPS, dan sistem tenaga lainnya karena mampu menangani daya tinggi dengan efisiensi yang baik. Next. Untuk selanjutnya, yakni prinsip kerja 3-phase half-wave rectifier. Tiristor hanya akan aktif ketika diberikan pulse trigger pada gate-nya dan sudut penyalaan alfa yang menentukan kapan tiristor mulai mengandar. Untuk sebelah kanan saya, yakni rumus dari 3-phase half-wave rectifier, yang dimana VDC sama dengan 3/3 per 2pi dalam kurung 1 plus cos alfa, yang dimana dari VM sendiri yakni tegangan puncak fasa, untuk alfa adalah sudut penyalaan. Jadi jika alfa sama dengan 0 derajat, tiristor mengantarkan sepenuhnya yang menghasilkan tegangan output maksimum. Kemudian jika alfa diperbesar, tegangan output rata-rata akan menurun karena tiristor mengantar lebih lambat. Jadi kesimpulannya, rectifier ini mengusulkan ripple tegangan yang relatif tinggi karena hanya menggunakan setengah gelombang dari setiap fasa. Next. Selanjutnya yakni prinsip kerja dari push-pull converter. Tegangan yang diinduksi pada sekunder transformator akan dibagi oleh dioda penyiar sehingga hanya mengalir dalam satu arah. Kapasitor filter digunakan untuk meratakan tegangan DC keluaran agar lebih stabil, karena transformator digunakan ketika dapat menaikkan atau menurunkan tegangan keluaran, tergantung pada rasio lilitan primer sekunder. Di sebelah kanan saya, yakni rumus dari push-pull converter, di mana V out sama dengan NS per NP, dikalikan V in kalikan 2G, yang dimana V out sendiri yakni tegangan DC keluaran, V in yakni tegangan DC masukan, NS yakni jumlah lilitan sekunder transformator, NP jumlah lilitan primer transformator, dan D yakni duty cycle. Jadi kesimpulannya yakni faktor 2D muncul karena setiap setengah siklus hanya satu saklar aktif, sehingga total transfer energi 2 kali lipat dalam satu periode penuh. Next.
Baik, untuk selanjutnya yakni simulasi dari rangkaian dan juga perhitungan matematisnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya Zalfa Hafiz Firdaus dan juga Isa Daus Bayhaqi. Baik, terima kasih, Mas Kevin. Saya di sini akan menjelaskan yaitu simulasi rangkaian three-phase half-wave boost pull converter dengan menggunakan komponen pertama yaitu voltage source-nya dengan menggunakan peak amplitude-nya 120 dengan frekuensinya 50 dengan PSD-nya mulai dari 0 min 120 dan min 250 karena menggunakan 3 fase dengan perbedaan 120 tiap voltage source ya. Dan menggunakan 3-phase measurement dan pulse 3 pulse generator dengan sudut penyalaan 20 derajat dengan periode 0,202 pulse width-nya 5 dan bawahnya juga selisih 120 dari yang pertama 140 dan yang ketiga juga selisih 120 dan mengatur 3 tiristor dan masuk ke current segment dan RMS menggunakan R-nya 16 untuk berikutnya dan keluaran dari output 3-phase-nya yaitu I-out-nya yaitu 6,133 dan V-out-nya dari 3-phase 98,12 yaitu dari 3-phase-nya. Dan untuk push pull-nya yaitu yang ini dengan komponen yaitu yang pertama push pull generator untuk mengatur MOSFET dengan amplitude dan pulse-nya 5 presidennya 0 dan menggunakan multi winning transformer dengan parameter yaitu nominal power yaitu dari outputan 3-phase yaitu 9 V-out 3-phase 98,12 dengan frekuensinya 50 dan nominal voltage-nya 50 untuk primernya dan sekundernya 25 dengan disambungkan ke 2 dioda dan dengan filter L yaitu 15E-6 dan C-nya 40E-9 dan R-nya 5 ohm dan hasilnya yaitu output push pull-nya I-out-nya 9,761 dan V-out-nya 48,81. Untuk gelombang dan hitungan matematisnya saya serahkan ke rekan saya Isa. Dan selanjutnya yakni analisa perhitungan matematis. Jadi untuk menghitung V-out dari tegangan push pull converter, kita perlu mencari V-out dari half wave terlebih dahulu. Untuk di sini saya menggunakan 120 volt untuk P-in-nya dan juga untuk derajatnya saya menggunakan 20 derajat. Untuk rumus yang digunakan yakni 3 akar 3 per 2 pi dikali V-in cos alfa 3 akar 3 per 2 pi dikali 120 volt dikali cos 20 derajat. Hasilnya 93,25 volt. Untuk arusnya volt DC dibagi R, saya menggunakan 16 ohm. Untuk R-nya 93,25 volt dibagi 16 ohm. Yang hasilnya untuk half wave arus yang dihasilkan 5,5
828 ampere. Untuk selanjutnya, menghitung Vout dan Eout dari push pull converter, yakni Vout kali 2 kali duty cycle kali Vin kali NS dibagi NP. Untuk duty cycle-nya saya menggunakan 0,5 dan juga NS, yakni lilitan sekunder menggunakan 25 dan NP lilitan primer menggunakan 50, yakni 2 kali 0,5 kali Vin 93,25 volt kali NS 25 dibagi NP 50, yang hasilnya 46,625 volt. Untuk impedansi, karena RLC, kita cari terlebih dahulu untuk ohmnya. Di sini saya menggunakan R dari push pull 5 ohm dan juga XL atau induktansi 15 mikrohenry. Untuk SC-nya 40 nanofarad. Kita menggunakan rumus akar R pangkat 2 buka kurung XL pangkat 2 dikurangi XC pangkat 2 tutup kurung, yang hasilnya 5, sekian ohm. Dan untuk Eout, yakni Vout dari push pull dibagi impedansi Z, yakni 46,625 volt dibagi 5,000234 ohm, yang hasilnya untuk Eout-nya 8,724 ampere. Selanjutnya, ya bisa dilihat untuk gelombang yang dihasilkan dari 3-phase half-wave rectifier untuk DC to DC ke push pull converter, yang hasilnya semula gelombang half-wave laras dengan 3-phase-nya ini sedikit menurun atau hanya setengahnya dari gelombang 3-phase-nya. Jadi ada cirinya, yakni hanya diperpatokan 50 untuk peak amplitude dari rangkaian push pull converter. Selanjutnya, nah ini untuk hasil gelombang dari 3-phase half-wave menyentuh angka 7 untuk peak amplitude-nya, dan juga untuk yang Eout-nya juga sama. Oke, Mas. Jadi bisa kita simpulkan di sini 3-phase half-wave rectifier dengan push pull converter merupakan kombinasi konverter daya yang efisien untuk mengubah tegangan AC 3 fasa menjadi DC terkontrol serta meningkatkan atau menurunkan tegangan DC. Rectifier menggunakan tristor SCR untuk menghasilkan tegangan DC dengan mengatur sudut penyalaan. Sementara push pull converter mengonversi tegangan DC tersebut menjadi lebih tinggi ataupun lebih rendah secara efisien. Kombinasi ini cocok untuk aplikasi yang membutuhkan isolasi listrik, konversi daya terkontrol, dan fleksibilitas tegangan, seperti jatuh daya industri dan pengendalian motor DC. Sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih dari teman-teman sudah mengikuti sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.